Nasib Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia berada di tangan 8 orang ini. Sedangkan 8 orang ini nasibnya juga tergantung kepada naga-naga. Inilah sistem demokrasi yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Namun jarang sekali rakyat Indonesia yang paham. Oleh sebab itulah, mari pahamilah sistem yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begini wahai saudaraku-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, bahwa demokrasi di Indonesia ini ditentukan oleh partai-partai politik. Sedangkan partai-partai politik itu akan bisa berkembang jika ada pemodal-pemodal besar. Inilah yang harus dipahami. Nah, saat ini para ketua umum partai politik yang partai politiknya itu lolos naik masuk ke dalam Senayan, maka itulah yang sebenarnya menjadi penguasa. Jadi hanya ketua umum partailah yang penguasa, tapi tidak semua ketua umum partai yang tidak lolos loh ya. Ini khusus ketua umum partai yang partainya lolos. Nah, saat ini ada 8 partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang memperoleh kursi di DPR RI periode 2024-2029. Hanya 8 orang ini, berarti 8 orang ketua partai politik yang partainya lolos memperoleh kursi di DPR RI. Lalu 8 partai itu siapa sajakah? Yang pertama adalah PDIP. Ini sudah tahu nih ya, yang pertama PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini memperoleh 110 kursi di DPR RI. Ketua umumnya ya sampai sekarang masih awet, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Inilah pemegang kendali yang pertama. Mengapa sih ketua umum partai itu sebagai pemegang kendali? Begini wahai saudaraku, harus tahu ya. Kan setiap partai itu yang lolos kan memiliki struktur susunan pengurus mulai dari pusat ya, kemudian di setiap provinsi, coba bayangkan, di setiap provinsi se-Indonesia. Kemudian setelah itu di setiap kabupaten dan kota se-Indonesia. Kemudian setelah itu memiliki struktur susunan pengurus ada di kecamatan se-Indonesia. Tidak hanya kecamatan, tetapi setiap desa, ranting-ranting, bahkan anak ranting. Coba bayangkan. Jadi seorang ketua umum partai itu memiliki anak buah mulai dari pusat, provinsi, kemudian setiap kabupaten kota, setiap kecamatan, bahkan setiap desa dan kampung di seluruh Indonesia. Nah, kami sendiri ya mohon maaf, kita buka sedikit ya. Beberapa kali kemarin kami ini menemani ketua umum partai pusat ya, ketua umum partai itu ya di pusat. Itu kalau kunjungan ke daerah, Masya Allah, apalagi daerahnya itu kebetulan bupatinya adalah kader kita misalnya, penyambutannya luar biasa ya, karena ketumnya hadir. Nah, bupatinya yang menjabat itu adalah kader partai kita, luar biasa tuh. Itulah penguasa sejati. Jadi yang pertama adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, Ibu Megawati misalnya nih mau berkunjung kemana saja, pengurus-pengurus di daerah tersebut udah sibuk, apalagi misalnya gubernur atau bupatinya di situ kader PDIP, luar biasa sibuknya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Partai Golkar. Partai Golongan Karya memiliki 102 kursi di DPR RI. Ketua umumnya Bahlil Lahadalia. Bahlil ini kalau kemana-mana ya mulia pokoknya. Kemudian yang ketiga, Partai Gerindra mendapatkan 86 kursi. Ketua umumnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, walaupun beliau misalnya nggak jadi presiden pun ya, misalnya ini, kalau ke daerah-daerah ya sama, penyambutannya sama. Semua kader Gerindra itu pasti sibuk luar biasa. Yang keempat, Partai Nasdem mendapatkan 69 kursi di DPR RI, ketua umumnya Bapak Surya Paloh. Kemudian yang kelima, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memiliki 68 kursi. Ketua umumnya Caimin atau Muhaimin Iskandar. Kemudian yang keenam, Partai Keadilan Sejahtera
PKS memiliki 53 kursi. Ketua umumnya Ahmad Syekhu. Nah, apakah masih Ahmad Syekhu atau sudah diganti kami belum tahu nih ya. Ini kan beliau kemarin mencalonkan sebagai calon gubernur Jawa Barat yang bergandengan dengan anaknya Bapak B.J. Habibie, Ilham Habibie. Ini juga sama, ini penguasa-penguasa di NKRI, ya penguasa tapi menjadi gubernur nggak jadi. Nah itu kan beda lagi ya, beda lagi nih sistem politik. Walaupun dia penguasa tetapi kok mencalonkan diri sebagai gubernur nggak jadi misalnya. Nah kita lihat kan itu hanya sentra Jawa Barat. Tapi kalau beliau kemana-mana, namanya ketum partai, kemana-mana ya kader-kader partai di daerahnya akan menyambutnya luar biasa. Kemudian yang ketujuh, Partai Amanat Nasional atau PAN memiliki 48 kursi di DPR RI. Ketua umumnya Zulhas ya sering disingkat Zulhas, yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Dan kedelapan, Partai Demokrat. Partai Demokrat memiliki 44 kursi di DPR RI. Ketua umumnya Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah ini rata-rata ketua umum partai ini menjadi menteri ya. Yang tidak menjadi menteri siapa ini? Bu Mega nggak menjadi menteri. Pak Prabowo jadi presiden. Nah kalau Surya Paloh nggak jadi menteri juga ini ya. Kemudian Ahmad Syekhu nggak jadi menteri. Nah ini ke-8 orang inilah sebagai penentu. Kalau 8 orang ini menyuruh anak buahnya yang duduk di DPR RI misalnya nih, 8 orang ini menyuruh anak buahnya yang duduk di DPR RI untuk memakzulkan Gibran, selesai Gibran. Selesai. Jadi rakyat Indonesia itu harus tahu nih, harus paham. Dikira kami sebagai seorang kiai yang terbiasa ngaji kemudian dikira nggak tahu politik, loh gimana sih? Yang namanya ilmu Islam itu lengkap, dah lengkap. Hanya orang yang tidak pernah ngaji saja yang nggak tahu. Nah kalau politik Islam, siasat Islamiyah itu justru untuk memperbaiki kemaslahatan dunia akhirat. Bukan hanya dunia, tetapi juga akhirat. Bukan hanya akhirat, tetapi juga dunia. Kita lihatlah siasat Islamiyah para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, dan para sultan-sultan sampai ke Nusantara. Mulai dari Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate, Kesultanan Aceh, dan mana-mana. Nah sekarang ini para ulama, para kiai oleh orang-orang yang awam itu dianggap tidak ngerti politik sehingga harus menyingkir dari ranah politik. Atau mungkin mereka terlalu khawatir kalau kiai ulama ikut politik nanti akan terjadi kotor. Nah politik itu tergantung siapa yang memainkannya. Kalau yang memainkannya orang-orang kotor ya jadi kotor. Kalau memainkannya orang-orang baik menjadi baik. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.